Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 669, web yang mencakup semua. Kabut darah menyebar di udara dan itu sangat tajam. Dua teknik keabadian dan pedang iblis yang berbeda, si Kalming dan Asura Sabre, berfungsi dengan sempurna dan lancar di tangan Su Zimo tanpa kelesuan. Counter Current, Raging Tides, Vortex dan Ripple. Ghost Hole, aliran darah, neraka, tulang putih, pantom dan mayat. Meskipun Su Zimo sendirian dengan pedangnya di medan perang, di mata banyak laba-laba serigala pelangi, seolah-olah ada gelombang besar yang menerjang pantai. Di samping, suara hantu meratap bisa terdengar dan ada tulang putih di bawah kaki mereka. Hantu muncul di mana-mana saat mayat keluar dari genangan darah seperti api penyucian yang mengerikan. Ini adalah kekuatan. Pada tingkat kekuatan, kondisi mental seorang kultivator akan terpengaruh dan berbagai ilusi surrealis dan konyol akan muncul di hadapan mereka. Di alam fana, rakyat jelata akan mengalami tekanan besar dan menjadi gelisah ketika mereka bertemu kaisar. Pada kenyataannya, itu karena mereka dipengaruhi oleh kekuatan kaisar. Pada saat itu, sudah ada puluhan bangkai laba-laba serigala pelangi di tanah. Terhadap selubung sikap pedang yang menakutkan, yang dibutuhkan hanyalah gangguan sesaat agar laba-laba serigala pelangi dicincang, meninggalkan darah hijau lengket mengalir di mana-mana. Darah laba-laba serigala pelangi dipenuhi dengan racun beracun. Ketika terciprat ke tanah, flora di sekitarnya layu dalam sekejap mata. Lumpur yang awalnya lembab mulai mengering dan bahkan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kerikil dan pasir. Beberapa binatang iblis yang tidak bisa menghindar tepat waktu terciprat oleh darah laba-laba serigala pelangi. Dalam 10 napas, mereka akan runtuh ke tanah. Toksisitas racun jarang terjadi di dunia ini. Ki darah Su Zimo sangat kuat, seperti kuali yang menyala-nyala, ki dan racun iblis diuapkan menjadi kekosongan bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Pria berjubah warna-warni itu sudah kembali ke bentuk aslinya. Dibandingkan dengan laba-laba serigala pelangi lainnya, dia memiliki kerangka terkecil. Saat dia mendarat di tanah dengan 8 kakinya, teknik gerakannya tidak biasa dan dia sangat cepat, dia sama sekali tidak melawan Su Zimo secara langsung. Kiki, pria berjubah warna-warni itu mengeluarkan serangkaian suara yang menusuk, seolah-olah itu memerintahkan klannya di samping. Di bawah komandonya, laba-laba serigala pelangi di sekitarnya menciptakan formasi dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka tidak lagi melawan Su Zimo secara langsung dan memilih untuk berputar mengelilinginya dengan cepat. Astaga, 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 saat laba-laba serigala pelangi melesat, sutra pelangi keluar dari perut mereka, melingkari Blood Quencher. Blood Quencher sangat tajam dan ditambah dengan kekuatan ledakan Su Zimo, itu bisa menghancurkan senjata roh kelas tertinggi dengan mudah. Namun, sutra laba-laba serigala pelangi sangat ulet. Bahkan dengan ketajaman Blood Quencher, itu tidak bisa dengan mudah memutuskan sutra laba-laba tak berujung yang membungkusnya. Terlebih lagi, sutra itu awalnya beracun, menyebabkan cahaya pada Blood Quencher meredup saat pancaran darahnya berkurang dengan cepat. Su Zimo mendominasi medan perang dan masih tak terkalahkan. Tidak ada laba-laba serigala pelangi yang bisa menahan kekuatannya. Namun, tidak lama kemudian, Blood Quencher terbungkus sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Setiap kali dia mengayunkan pedang, Su Zimo merasakan perlawanan besar seolah-olah dia berada di rawa. Sebagian besar alasan mengapa sebagian besar pembudidaya tidak mau memprovokasi laba-laba serigala pelangi adalah karena sutra mereka adalah senjata roh yang melawan pembudidaya. Sutra laba-laba sangat tangguh. Untungnya, Blood Quencher adalah senjata roh bawaan. Jika itu adalah senjata roh kelas tertinggi biasa, itu akan dihancurkan sejak lama setelah ditutupi oleh sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Alasan mengapa Su Zimo tidak melepaskan formasi pedang penerangannya juga karena dia menyadarinya. Meskipun formasi pedang itu kuat, itu dibuat menggunakan pedang terbang kelas tertinggi. Selama sesuatu terjadi pada salah satu pedang terbang, seluruh formasi pedang tidak akan dapat berfungsi secara normal, kerugiannya melebihi keuntungannya. Sebenarnya, selama 20 tahun terakhir, Su Zimo telah merenungkan tentang bagaimana dia bisa meningkatkan nilai set pedang terbang itu sekali lagi. Yang dia butuhkan hanyalah setiap pedang terbang menjadi sedikit lebih kuat. Peningkatan kekuatan gabungan akan lebih jelas dengan gabungan 27 pedang terbang. Jika formasi pedang iluminasi dibuat, kekuatannya akan lebih menakutkan. Namun, medan perang dipenuhi dengan perubahan dan tidak ada ruang bagi Su Zimo untuk merenung secara berlebihan. Meskipun lebih dari 100 laba-laba serigala pelangi telah jatuh dan jumlahnya masih terus bertambah, Blood Quencher sudah terperangkap oleh sutra laba-laba yang jumlahnya tak terbatas.
Itu hampir seperti kepompong dan bilahnya tidak lagi terlihat. Su Zimo tidak punya pilihan selain melepaskannya. Itu bukan karena Blood Quencher tidak cukup tajam. Sebaliknya, kebenaran abadi dunia adalah bahwa segala sesuatu memiliki penghitung. Fu. Pria berjubah warna-warni itu tersenyum puas dan berkata dengan sikap menyeramkan, apakah kamu pikir kamu dapat menantang martabat ras laba-laba serigala pelangi hanya karena kamu memiliki senjata roh bawaan? Aku akan membuatmu membayar kematian anggota klanku. Meskipun Su Zimo kehilangan Blood Quencher, masih tidak ada ketakutan dalam ekspresinya saat dia berdiri di udara dan mencibir, pada akhirnya, kalian semua hanyalah serangga jelek. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang terbunuh. Apakah kamu tidak memperhatikan situasi yang kamu hadapi? Pria berjubah warna-warni mengangkat kepalanya dalam tawa. Kamu sudah jatuh ke dalam formasi web pelangiku dan kamu hanyalah burung yang terperangkap. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Petik 2. Astaga. Laba-laba serigala pelangi yang tak terhitung jumlahnya masih berputar di udara, meludahkan sutra. Tanpa sadar, laba-laba serigala pelangi telah membuat jaring laba-laba raksasa di sekitar Su Zimo. Sutera tebal berkelok-kelok bersama dan tidak ada celah di antara mereka. Pada saat yang sama, jaring laba-laba masih semakin tebal. Itu mengisolasi dia dari dunia luar sepenuhnya. Tidak ada ki udara atau roh di sini. Dia benar-benar disegel dan tidak dapat memanfaatkan energi apapun dari dunia luar. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Mengingat kekuatannya, dia bisa merobek seutas sutra tanpa menggunakan senjata apapun. Namun, jutaan utas yang dijalin bersama tanpa henti membentuk jaring yang mencakup semua yang tidak dapat dipisahkan. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia akan tenggelam. Saya dapat merasakan bahwa kidara Anda sangat kuat dan kaya dengan esensi kekuatan hidup yang kuat. Laba-laba serigala pelangi tersenyum mengancam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Aku akan menjagamu dan melahap darahmu sedikit demi sedikit. Hehe, aku yakin darahmu pasti enak. Tatapan Su Zimo menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, minum darahku. Kamu tidak akan hidup untuk melakukan itu. Gulungan di web, pria berjubah warna-warni itu berteriak. Berderak, jaring laba-laba besar berdenyut dan mulai menyusut. Meskipun jaring laba-laba tampak cerah dan berwarna-warni, itu beracun dan penuh dengan niat membunuh. Ki iblis merah tua yang tebal menyelimuti Su Zimo. Namun, ki iblis mendesis saat jaring laba-laba pelangi menyelimutinya. Menarik. Matanya berkilauan saat dia bergumam. Dia telah mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Meskipun dia hanya berada di bagian formasi inti, ki iblisnya sudah cukup untuk bertahan melawan sebagian besar kerusakan. Untuk berpikir bahwa jaring laba-laba serigala pelangi ini mampu merusak ki iblisnya. Ras yang bisa menguasai wilayah iblis bukanlah hal yang bisa dicemooh. Namun, dengan cara yang sama seperti sarang laba-laba pelangi melawan Blood Quencher, selalu ada counter untuk semua yang ada di dunia ini. Bab 670, Api Ular yang Melonjak. Lebih banyak laba-laba serigala pelangi mulai memanjat dan meludahkan sutra berulang kali, menenun lapis demi lapis di atas kepompong warna-warni raksasa itu. Ada juga beberapa laba-laba serigala pelangi yang berdiri di sekelilingnya, menggerakkan 8 kaki mereka untuk menggulung jaring laba-laba. Kepompong raksasa itu terus menyusut. Ruang yang tersisa yang dimiliki Su Zimo berkurang. Di dalam kepompong, Su Zimo tanpa ekspresi. Inti emasnya muncul secara bertahap dari lubang hitam di dantiannya dan mulai beredar. Aura gemetar menyebar dari dalam tubuhnya. Itu cerah dan terik. Retakan. Pada saat itu, bumi dan gunung bergetar. Gunung-gunung tumbang dan tanah retak, memperlihatkan celah yang meresahkan. Bang! Ledakan. Gunung berapi meletus saat bola lava merah melonjak dari bawah tanah, membentuk laut merah yang bahkan bisa melelehkan batu. Panas di dalam kepompong naik dengan cepat. Ketika lava memercik ke sarang laba-laba pelangi, gumpalan asap hijau langsung naik. Meskipun jaring laba-laba terbakar dan cahayanya redup, itu tidak pecah. Ketika dia merasakan apa yang terjadi di dalam, pupil pria berjubah warna-warni itu mengerut dan ekspresinya sedikit berubah. Sutra laba-laba serigala pelangi memang merupakan lawan dari sebagian besar senjata roh. Namun, selalu ada lawan untuk segalanya dan musuh terbesar sutra adalah api. Untungnya, laba-laba serigala pelangi adalah bangsawan dari ras laba-laba dan memiliki garis keturunan yang kuat. Mereka mengembangkan teknik budidaya unik yang membuat sutra mereka sangat ulet sehingga bisa bertahan melawan sebagian besar api. Jika itu laba-laba lain, kepompong itu pasti sudah dibakar menjadi abu oleh api sejak lama.
Ketika dia melihat bahwa kepompong itu hanya hangus tanpa kerusakan yang mematikan, pria berjubah warna-warni itu menghela nafas lega dan mencibir, "Kamu ingin membakar sutra laba-laba serigala pelangi menggunakan tingkat api itu. Kamu pasti sedang bermimpi." Meskipun dia mengatakan itu, pria berjubah warna-warni itu berkeringat dingin beberapa saat sebelumnya. Di dunia kultivasi, laba-laba serigala pelangi takut pada pembudidaya dari beberapa sekte super. Misalnya, dari 6 biara Buddha, para biksu dari biara Dapamkara mengolah bola api sejati di tubuh mereka pada awal jalur kultivasi mereka. Itu sangat kuat dan menerangi organ mereka, memicu semangat mereka. Jika laba-laba serigala pelangi bersentuhan dengan api sejati dari seorang biarawan biara Dapamkara, itu bisa terluka parah atau bahkan terbakar menjadi abu. Tiba-tiba, ekspresi pria berjubah warna-warni itu berubah. Dia bisa merasakan bahwa suhu di kepompong meningkat dengan kecepatan yang menakutkan dan belum mencapai batasnya. Dari celah di tanah, kepala yang mengancam mencuat dengan aura menakutkan. Itu memiliki kepala ular, tubuh anakonda dan merah kirmizi di sekujur tubuhnya. Sisiknya ditumpuk di atas satu sama lain dengan erat tanpa celah, terbakar dengan lapisan api yang tipis. Astaga, makhluk hidup itu bangkit dengan satu lompatan dan sepasang sayap merah menyala dengan api menyembur dari punggungnya. Dengan setiap flap, gelombang panas akan dikirim. Mata pria berjubah warna-warni itu melebar saat dia bergumam, "Kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap phoenix, tidak ada tanduk di atas kepalanya atau anggota badan di bawah perutnya." Ini adalah sebuah memori yang tertanam jauh di dalam garis keturunannya secara bertahap muncul di benaknya. Ular yang melonjak, pria berjubah warna-warni itu berseru kaget. Jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang berasal dari zaman purba, menyebabkannya menggigil tak terkendali. Api roh adalah makhluk surgawi dari api di era primordial dan reputasinya tidak kalah dengan burung phoenix. Namun, makhluk hidup yang menakutkan itu telah punah sejak lama di era purba. Itu bisa dianggap sebagai musuh terbesar bagi laba-laba serigala pelangi. Atau lebih tepatnya, di era primordial, era keemasan di mana 10.000 ras memerintah, ras laba-laba serigala pelangi tidak ada artinya di mata ular yang melonjak. Pria berjubah warna-warni itu benar-benar tidak membayangkan bahwa Suzimo akan dapat memanggil makhluk surgawi primordial ini. Suhu di dalam kepompong terus meningkat. Berdiri dalam nyala api yang menyala-nyala, rambut Suzimo menari-nari. Auranya sangat deras saat dia berdiri di lava merah dengan mata listrik. Sosok primordial Soaring Serpent naik terus di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Banyak laba-laba serigala pelangi berdiri terpaku di tempat dan tidak segera melarikan diri. Ketika merasakan bahwa itu dibatasi, ular melonjak memutar kepalanya dan mengamati sekeliling. Matanya yang dingin mengandung keganasan dan kemarahan yang tak ada habisnya saat ia mengangkat kepalanya dan mendesis dengan lidahnya yang melesat. Itu adalah makhluk surgawi dari api dengan garis keturunan bangsawan. Di era primordial, laba-laba serigala pelangi tidak berbeda dengan semut. Sekarang setelah ribuan tahun berlalu dan ia terlahir kembali, tidak mungkin ia akan dihina oleh serangga seperti itu. Set, set, set. Primordial Soaring Serpent mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala dan api menyembur dari matanya saat ia membuka mulutnya yang besar untuk memuntahkan aliran lava merah yang menghanguskan. Lava yang keluar dari mulut Primordial Soaring Serpent jauh lebih menakutkan daripada lava yang mengalir di bawah tanah. Astaga, kepompong raksasa itu langsung terbakar. Ah! Suzimo merobek ke udara, mengangkat kepalanya saat dia melolong. Laba-laba serigala pelangi yang memanjat kepompong tidak dapat melarikan diri sama sekali, memekik sangat keras saat mereka ditelan lautan api. Api itu benar-benar merusak bagi mereka. Dalam sekejap mata, kepompong berubah menjadi abu. Api menyebar dan berkobar melalui tanah yang luas, beberapa ratus laba-laba serigala pelangi binasa di lautan api tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan jika laba-laba serigala pelangi melarikan diri dari lautan api, satu percikan api yang mendarat pada mereka sudah cukup untuk membakar mereka sepenuhnya. Itu adalah teror dari api Soaring Serpent. GRAWR. Mengaum. Lava melonjak dan meluas ke bawah tanah ribuan kilometer. Seluruh penyerbuan binatang menjadi kacau, melolong terus-menerus ketika semua orang melarikan diri karena takut dibakar oleh lava merah. Ular melonjak itu hidup dan terbang dengan api untuk memburu laba-laba serigala pelangi yang tersisa. Suzimo mengalihkan pandangannya dan memelototi pria berjubah warna-warni yang sedang berlari. Seketika, dia mengejar yang terakhir. Laba-laba serigala pelangi adalah penyebab di balik penderitaan bangau kecil. Menempel dekat ke tanah, pria berjubah warna-warni itu berlari sangat cepat dengan 8 anggota tubuhnya, melarikan diri ke kejauhan dengan awan debu di belakangnya. Anda masih mencoba melarikan diri.
Petik 2. Su Zimo menyipitkan matanya. Guyuran. Ki darahnya meledak dan energi roh meledak. Astaga. Pada saat yang sama, sepasang sayap muncul di belakang Su Zimo, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia menghilang dari tempat, melesat ke depan seperti anak panah. Pria berjubah warna-warni itu tidak berani berhenti sama sekali, bergegas menyelamatkan nyawanya dengan kedelapan anggota tubuhnya terkelupas. Untungnya, laba-laba serigala pelangi gesit dan memiliki teknik gerakan cepat, kebanyakan binatang iblis tidak akan bisa mengejar mereka jika mereka benar-benar ingin melarikan diri. Saat itu, suara mendengung bergema di telinga pria berjubah warna-warni itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Pria berjubah warna-warni itu berbalik. Pandangan tunggal itu membuatnya takut. Kultivator berjubah hijau tidak jauh di belakangnya, tampak membunuh dengan tatapan dingin. Selanjutnya, jarak di antara mereka berkurang dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan terperangkap dalam 10 napas. Tiba-tiba, pria berjubah warna-warni berhenti di jalurnya dan tubuhnya menyusut berulang kali, berubah menjadi laba-laba seukuran telapak tangan. Menggali dengan 8 anggota badan, dia membenamkan dirinya ke dalam tanah dan menghilang. Bab 671, aku akan mematahkan 8 kakimu. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Mencoba untuk menggali. Laba-laba serigala pelangi secara alami memiliki sarana yang lebih unggul dari yang lain bagi mereka untuk dapat bertahan hidup dari era primordial, atau mereka akan punah sejak lama juga. Itu adalah teknik iblis yang sebanding dengan penggalian tanah. Dengan mengecilkan diri, laba-laba serigala pelangi dapat memasuki lumpur dan melakukan perjalanan melalui celah sempit di bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka bisa melarikan diri lebih dari 100 kaki jauhnya. Hal yang merepotkan adalah laba-laba serigala pelangi meluncur dengan kaki mereka di celah di lumpur dan menyebabkan getaran yang sangat kecil yang hampir tidak terdengar, sangat sulit bagi makhluk hidup di permukaan untuk mendeteksi mereka. Selain itu, ada banyak serangga kecil di lumpur. Suara yang dikeluarkan oleh serangga yang merangkak itu sudah cukup untuk menutupi jejak laba-laba serigala pelangi sepenuhnya. Satu-satunya cara untuk mendeteksi laba-laba serigala pelangi adalah agar jiwa yang baru lahir tiba dan melepaskan kesadaran roh mereka. Su Zimo berdiri di tempat tanpa bergerak dan tiba-tiba menutup matanya. Dia sepertinya memasuki kesurupan dan suara serangga, semut, dan angin di sekitarnya disaring sepenuhnya. Pendengaran universal. Indra Su Zimo terlalu tajam setelah mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Meskipun dia tidak memiliki roh esensi, dia bisa merasakan segalanya dengan membuka panca inderanya dan gambaran yang jelas terbentuk di benaknya. 3 kaki dan 7 inci di bawah tanah, ada seekor laba-laba seukuran kuku yang berlarian dan jaraknya 280 kaki. Su Zimo membuka matanya dan seberkas kilat menyambarnya. Berdebur, Su Zimo sudah menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas laba-laba serigala pelangi. Menyihir segel tangan, ujung jari Su Zimo bergerak dengan gerakan yang tidak biasa. Akhirnya, telapak tangan raksasa disulap dan diselimuti di atas jalan yang dilalui laba-laba serigala pelangi. Pada saat yang sama, Su Zimo membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Sanskerta. Segel penakluk iblis dirilis bersama dengan mantra daming. Laba-laba serigala pelangi yang awalnya berlarian melalui lumpur bergidik. Ledakan. Telapak tangan besar turun dari atas dengan kekuatan apokaliptik yang mengancam akan menaklukkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Telapak tangan besar itu belum menyentuh tanah. Namun, jejak tangan raksasa telah muncul di tanah yang tertanam dalam di lumpur. Laba-laba serigala pelangi langsung terekspos dan tidak bisa lagi bersembunyi. Manusia, bagaimana kamu mencoba membunuhku? Laba-laba serigala pelangi berteriak, ada kaisar iblis dalam ras laba-laba serigala pelangi, apakah kamu ingin mati? Kaisar iblis, Su Zimo mencibir, apakah menurutmu seseorang dengan level kaisar iblis akan menonjol untuk roh iblis lemah sepertimu? Selanjutnya, kita berada di medan perang kuno. Ini, aku kaisar. Saat dia mengatakan itu, dunia bergetar. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Aura deras melonjak dari Su Zimo dan kekuatan segel penakluk iblis meningkat sebelum dihancurkan. Skri, laba-laba serigala pelangi tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri dan memekik nyaring. Ki darah di tubuhnya melonjak dengan cepat dan tumbuh menjadi ukuran 100 kaki dalam sekejap mata. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangkaian benang sutra pelangi keluar dari perutnya menuju telapak tangan di langit. Racun di sutra sangat mendominasi dan langsung merusak telapak tangan yang terbentuk dari Demon Subduing Seal dengan suara mendesis. Cahaya roh telapak tangan berkedip dan kekuatannya berkurang.
Mengerahkan kekuatan di kedelapan kakinya, laba-laba serigala pelangi memantul dan mengambil segel penakluk iblis di udara secara langsung. Ledakan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Segel penakluk iblis tersebar. Laba-laba serigala pelangi jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan penyok besar. Seluruh tubuhnya terluka dan salah satu kakinya patah, mengeluarkan darah hijau yang berbau busuk. Tidak buruk, Su Zimo mengangguk. Kamu agak mampu untuk bisa mengambil Demon Subduing Cell-ku. Laba-laba serigala pelangi berjuang dan merangkak keluar dari lubang, menyerbu ke arah Su Zimo dengan mata merah dan ekspresi mengancam. 7 kakinya yang tersisa seperti tombak tajam yang dibubuhi racun. Bahkan ada paku terbalik di permukaan kaki laba-laba. Jika mereka menusukkan ke dalam daging, mereka akan mengeluarkan sepotong besar daging saat diekstraksi, meninggalkan lubang berdarah. Astaga, astaga, astaga. Laba-laba serigala pelangi melihat ke bawah dari atas dan mendorong kakinya dengan tergesa-gesa ke arah kepala Su Zimo. Tatapan Su Zimo dingin dan Blood Quencher yang ada di tangannya berdengung. Dentang, dentang, sinar darahnya meluas. Melepaskan teknik gerakan, Su Zimo melewati bayangan tombak yang kacau dan mengedarkan ki darahnya. Memegang Blood Quencher, dia menebas dengan kejam pada persendian kritis kaki laba-laba serigala pelangi. Puff, darah hijau dan berminyak dimuntahkan. 3 kaki laba-laba dipotong oleh Su Zimo. Selain jaring laba-laba, senjata lain untuk laba-laba serigala pelangi adalah kaki mereka yang bisa melawan senjata roh tingkat sempurna. Namun, serangan Su Zimo ditargetkan pada persendian kaki yang paling lemah. Ditambah dengan ketajaman Blood Quencher, satu tebasan memotong 3 kaki laba-laba serigala pelangi. Ah, ah, ah. Laba-laba serigala pelangi menjerit menyayat hati. Karena kamu meminum darahnya, aku akan mematahkan ke-8 kakimu. Tidak ada belas kasihan di mata dingin Su Zimo. Dia berhutang budi kepada bangau tua abadi dari puncak etiril dan bangau kecil telah menemaninya untuk waktu yang lama di tempat tinggal guanya. Su Zimo menganggap monyet, harimau roh, dan bangau kecil sebagai kerabatnya sejak lama. Jika dia tidak kembali lebih awal, bangau kecil akan dikutuk dalam kutukan abadi jika dia dibawa pergi oleh laba-laba serigala pelangi. Pada saat itu, dia juga akan sangat menyesal. Memikirkan hal itu membuat Su Zimo merasa gentar. Astaga, astaga, laba-laba serigala pelangi memiliki 4 kaki tersisa yang utuh dan dapat menopang tubuhnya. Merusak. Tiba-tiba, ia menjerit dan mematahkan 2 kakinya, mengubahnya menjadi tombak panjang yang melesat ke arah Su Zimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Trik bodoh. Su Zimo mencibir dan mengayunkan Blood Quencher secara terbalik, menyapu dengan lembut seperti riak untuk mengirim 2 kaki laba-laba terbang. Laba-laba serigala pelangi benar-benar putus asa. Gerakan pembunuhan yang dulu mendominasi wilayah iblis tidak ada gunanya di hadapan manusia ini. Bagaimana inkarnasi monster menakutkan seperti itu bisa ada di ras manusia? Sebelum pikiran itu selesai, mata laba-laba serigala pelangi kabur dengan kilatan jubah hijau. Sebelum bisa bereaksi, rasa sakit yang tajam melonjak ke seluruh tubuhnya dan 2 kakinya yang tersisa terputus. Berdebar, tanpa dukungan apapun, laba-laba serigala pelangi jatuh ke tanah. Karena kehilangan banyak darah, tubuhnya terus menyusut dan menjadi seukuran manusia tak lama kemudian. Merosot di lumpur, laba-laba serigala pelangi memelototi Su Zimo dengan tatapan berbisa. Su Zimo mengeluarkan seutas tali dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke tubuh laba-laba serigala pelangi. Seketika, itu melingkari dirinya di sekitar yang terakhir. Setelah pertempuran di kota kuno, dia telah mengumpulkan puluhan ribu tas penyimpanan. Ada terlalu banyak senjata roh di tas penyimpanannya sekarang dan dia bisa dengan santai mengeluarkan senjata roh tingkat tertinggi kapan saja. Aku akan meninggalkan hidupmu demi bangau kecil. Su Zimo menyeret laba-laba serigala pelangi dan kembali ke tempat asalnya. Bab 672, Garis Keturunan Bifang. Medan perang menjadi sunyi, tidak meninggalkan apapun selain tanah hangus. Ular melonjak terbang ke udara menyemprotkan lava dengan liar dan membakar semuanya dalam jarak 500 km. Laba-laba serigala pelangi bukan satu-satunya yang ditekan oleh auranya sebagai makhluk suci, tetapi juga binatang iblis lainnya. Sebagian besar laba-laba serigala pelangi sudah terbakar sampai mati. Binatang iblis yang tersisa melepaskan diri dari kendali laba-laba serigala pelangi dan melarikan diri satu demi satu. Mundurnya penyerbuan binatang itu tidak meninggalkan apa-apa selain tumpukan bangkai dan tulang di tanah, beberapa di antaranya robek dan masih berasap. Monyet, harimau roh, dan singa emas dipenuhi luka di sekujur tubuh dan terengah-engah. Terima kasih, monyet dan harimau roh. Bangau kecil berbicara dalam bahasa manusia dan menggosok pipi monyet dan harimau roh dengan paruhnya yang panjang.
Tidak apa. Monyet menyeringai dan melambaikannya, menunjuk ke harimau roh di samping. Harimau mesum ini adalah yang pertama menyadari ada sesuatu yang salah dan menggumamkan sepanjang perjalanan. Saat itulah kami menyadari apa yang salah. Jantung harimau roh itu berdebar kencang dalam kebahagiaan ketika merasakan tindakan intim bangau kecil itu. Namun, saat menyebut harimau sesat dari monyet, ekspresi harimau roh berubah canggung dan terbatuk 2 kali untuk mengalihkan ekspresi bangau kecil. Bangau kecil agak bingung. Monyet mencibir. Baik singa emas dan rubah kecil tahu alasannya dan menyeringai diam-diam. Menepuk dadanya sendiri, harimau roh itu berkata, meskipun aku belum pernah melihatmu dalam wujud manusiamu sebelumnya, aku langsung mengenalimu ketika aku melihat matamu yang besar dan indah. Huff, sejak kapan kamu menatap matanya? Anda melihat kakinya yang panjang sepanjang waktu. Monyet cemberut dan menggerutu pelan. Menatap monyet, harimau roh itu berkata dengan tergesa-gesa, jangan dengarkan omong kosongnya, bangau kecil. Harimau roh itu melihat dalam-dalam ke bangau kecil itu untuk membangun suasana, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Setelah waktu yang lama, tepat ketika bangau kecil itu mulai merayap keluar, harimau roh itu berteriak, "Ah!" Singa emas dan rubah kecil tidak sadar dan tersentak kaget, menatap harimau roh dengan bingung, tidak yakin apa yang sedang dilakukan. Monyet memutar matanya. Harimau roh melanjutkan, "Ah, matamu sangat indah dan cantik, seperti bintang dan bulan dan matahari dan, erem." Singa emas mengerutkan kening. Rubah kecil itu menjadi kosong. Monyet tercengang, seolah-olah disambar petir. Apakah harimau roh membuat puisi? Terlepas dari betapa buruknya puisi itu macet di tengah jalan saat menyusunnya. Monyet mengulurkan tangan dan ingin mengirim harimau roh terbang dengan tamparan. Namun, itu benar-benar tidak bisa mengumpulkan kekuatan setelah pertempuran besar sebelumnya. Monyet hanya bisa menghela nafas dan berbalik, menyembunyikan wajahnya. Itu benar-benar tidak ingin melihat harimau roh dan memandang rendah yang terakhir dari lubuk hatinya. Dengan ekspresi malu, harimau roh menggaruk kepalanya dan dikejutkan oleh inspirasi, berteriak, seperti batu permata besar di dalam lautan. Harimau roh mengangkat kepalanya dengan puas dan tersenyum pada dirinya sendiri dengan bodoh. Menurut pendapatnya, pernyataan terakhir itu adalah sentuhan akhir yang penting untuk membuat semuanya sempurna. Bangau kecil merasa kedinginan menjalari tulang punggungnya dan mau tak mau bergidik. Bagaimana menurutmu, bangau kecil? Harimau roh mendekat dan menjilat wajahnya sendiri, bertanya. Menatap harimau roh, bangau kecil bertanya dengan dingin, apakah kamu kepanasan? Puff, rubah kecil tidak bisa menahan tawa. Monyet dan singa emas mencibir liar di samping, juga berseri-seri. Harimau roh tidak menyangka bangau kecil begitu tajam dan langsung dengan kata-katanya. Tidak dapat menerimanya sama sekali, wajahnya memerah dan dia benar-benar malu, tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Saat itu, seseorang terbang di udara dari langit yang jauh. Dia menyeret tali panjang yang diikat ke laba-laba dengan 8 kaki terputus, itu adalah bentuk sebenarnya dari pria berjubah warna-warni. Mata bangau kecil dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan tubuhnya menggigil karena marah. Apakah kalian baik-baik saja? Turun di depan semua orang, Suzimo mengeluarkan botol ramuan dari tas penyimpanannya. Tidak peduli apa yang diperlukan, aplikasi internal atau eksternal, ada sesuatu. Saat ini, dia tidak kekurangan barang-barang seperti itu. Monyet dan harimau roh menerapkan obat secara diam-diam sambil merawat bangau kecil. Menyerang tepat di depan pria berjubah warna-warni, bangau kecil menjulurkan kakinya dan menginjak tubuh pria itu, bertanya, kamu bilang pernah melihat seorang pria yang mirip denganku di Tousan Spider Sendune. Apakah itu nyata? Pria berjubah warna-warni itu awalnya terluka parah. Sekarang bangau kecil itu menginjaknya, organ dalamnya terkejut saat dia batuk seteguk darah dan terengah-engah. Tentu saja itu nyata. Bangau kecil bertanya dengan tergesa-gesa dengan ekspresi gelisah, di mana dia? Bi Fang itu ayahmu. Sekarang dia tahu dia pasti sudah mati, pria berjubah warna-warni itu mengejek dengan sombong. Sayangnya, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia sudah lama mati. Hahaha. Tubuh bangau kecil bergidik dan wajahnya menjadi sangat pucat. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Bifangs adalah burung ganas dari era primordial dan sangat ganas. Dengan kemampuan memanipulasi api, mereka adalah salah satu spesies burung ganas yang paling ganas. Namun, ras Phoenix terlalu menakutkan dan berkuasa atas burung-burung ganas sambil memanipulasi api pada saat yang sama, dengan demikian, Bifang tidak begitu dikenal. Namun, pada kenyataannya, kekuatan sebenarnya dari Bifang sebanding dengan Dewa Api, Soaring Serpent. Sejak awal,
Su Zimo telah memperhatikan bahwa bangau kecil tampak berbeda dari bangau abadi biasa. Bangau abadi biasa memiliki mahkota merah terang dan tubuh seputih salju. Namun, tubuh bangau kecil juga memiliki bulu hijau giok yang sangat indah. Semuanya akan masuk akal jika dia memiliki garis keturunan Bifang yang mengalir dalam dirinya. Bagaimanapun, Bifangs berwarna hijau giok. Su Zimo meratap dalam hati, tidak heran aku belum pernah melihat ayah bangau kecil atau mendengar bangau tua yang abadi menyebutkannya. Jadi, dia sudah lama meninggal. Aku tidak percaya padamu. Bangau kecil menggelengkan kepalanya berulang kali dan memelototi pria berjubah warna-warni, berkata dengan suara bergetar, "Kakakmu bohong, kan?" "Bohong." Pria berjubah warna-warni itu tertawa getir. "Ayahmu memiliki keinginan mati yang menerobos ke dalam Tousan Spider Sendune berpikir bahwa dia kuat. Laba-laba serigala pelangi mengisap darahnya sejak lama. Kami memakan dagingnya dan meminum darahnya untuk berkultivasi. Hahaha." Bangau kecil memiliki ki darah yang lemah untuk memulai. Setelah menerima pukulan ini, penglihatannya menjadi gelap dan kepalanya berputar. "Kakak bangau kecil." Rubah kecil bergegas untuk mendukung bangau kecil. Bang! Tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat di bagian belakang kepala pria berjubah warna-warni itu, membelahnya menjadi beberapa bagian saat cairan otak mengalir di tanah. Mengangkat bahunya, harimau roh itu menggerutu, mengganggu. "Beraninya kau terus tertawa ketika tawamu terdengar begitu menjijikkan. Aku sudah melakukannya denganmu." Su Zimo menghela napas lega. Dia tahu bahwa harimau roh melakukan itu karena tidak ingin bangau kecil semakin gelisah. Sebenarnya, dia akan menyerang bahkan jika harimau roh tidak melakukannya. Jelas bahwa pria berjubah warna-warni itu bermaksud untuk memicu bangau kecil sebanyak mungkin, melihat bahwa itu tidak akan bertahan. Su Zimo menepuk bahu bangau kecil dengan lembut dan menghiburnya, "Jangan terlalu banyak berpikir. Laba-laba ini jelas menyemburkan omong kosong setelah mengetahui bahwa ia akan mati. Hal-hal mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan." Petik 2. Bangau kecil mengangguk, tetapi kesedihan dan kesengsaraan di matanya tidak bisa disembunyikan.